May Day atau Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei lahir dari rentetan perjuangan kelompok pekerja demi mendapatkan hak-hak ekonomi, politik, dan kesejahteraan mereka. Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan Presiden bahwa 1 Mei diperingati sebagai Hari Libur Nasional untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Hari Libur Nasional ini mulai berlaku setahun kemudian, yakni pada tanggal 1 Mei 2014. Dalam 2 dekade terakhir, media masih memotret isu yang kerap digaungkan oleh kaum buruh Indonesia adalah isu upah maupun kesejahteraan ekonomi. Namun tahun 2017, Lembaga Survei Indonesia Indikator memotret fenomena yang menarik. Menurut Indikator, secara umum, isu utama gerakan buruh masih belum bergeser dari persoalan sehari-hari, yakni pemenuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun persentuhan buruh dengan isu politik, baik lokal maupun nasional, mengemuka di tahun 2017. Melalui pemantauan di media online sepanjang 1 Mei 2016 hingga 29 April 2017, ada 5 isu buruh yang kerap muncul, yaitu isu upah dan jaminan kesejahteraan. Isu ini memiliki besaran 40% dari total isu buruh yang paling ramai. Lalu ada isu pilkada dan politik nasional menempati urutan kedua sebesar 25%. Isu pemutusan hubungan kerja, mogok, dan rokok hanya menjadi isu ketiga sebesar 14%. Sementara isu kriminalitas sebesar 11% dan terakhir isu hari buruh itu sendiri hanya 10%. Persinggungan yang cukup intensif antara buruh dan politik menyiratkan 2 kemungkinan. Pertama, bangkitnya kesadaran buruh dalam politik, dan kedua, adanya indikasi mobilisasi secara masif yang dilakukan buruh dalam rangka kepentingan politik kelompok tertentu. Adalah hak kaum pekerja untuk menuntut upah dan kesejahteraan yang layak. Namun meningkatkan keahlian dan produktivitas pekerja juga tidak bisa diabaikan. Membenahi keahlian dan kompetensi buruh adalah bagian penting dari tugas serikat pekerja. Paling tidak, jika ketiga hal tersebut berjalan seiringan, buruh Indonesia dan impian kesejahteraan bukan lagi hal yang mustahil. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana aksi yang sudah dipersiapkan untuk Hari Buruh 1 Mei besok, dan apakah peringatan Hari Buruh besok akan kuat dengan persinggungan isu politik, mengingat tahun ini dan juga tahun depan adalah perhelatan pilkada dan juga kasak-kusuk menjelang pemilu. Dan bagaimana juga pengamanan menjelang peringatan Hari Buruh besok, kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Yoris Raweyai, dan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Syahar Diantono. Dan kita akan hadirkan mereka berdua pagi hari ini. Selamat pagi, Bang Yoris, Pak Syahar. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang Pak Syahar, yang saya baru bertemu kali ini. Ya. Biasanya Pak Martinus, dan sekarang sudah sertijab dengan Pak Syahar ya. Akan sering ketemu dengan televisi pastinya. Dan Bang Yoris sih sudah langganan kita juga. Besok Hari Buruh, Bang Yoris mungkin boleh cerita ada aktivitas apa sejauh ini yang sudah dipersiapkan? Saya kira pertama prinsipnya bahwa peringatan 1 Mei itu kan dulu itulah perjuangan. Memperjuangkan untuk itu bisa dijadikan Hari Libur Nasional sebagai memperingati May Day. Setelah kita temukan seperti tadi apa yang telah disampaikan pengantar tadi bahwa 2013 disepakati oleh pemerintahan SBY pada saat itu dan mulai berlaku 2014. Tanggal 1 Mei menjadi hari libur. Nah, ke depan ini kita tidak lagi menjadi tuntutan, tetapi kita merayakan itu sebagai satu perayaan yang dilakukan di daerah masing-masing, kecuali ada isu-isu yang besar. Saya kira besok ini tidak ada isu sekali, paling sedikit tentang Perpres, tapi itu sudah bisa kita sosialisasikan, sehingga kita kemarin sudah rapat dengan tenaga kerja dan BPJS, kita bagi dalam 9 zona, kemudian lakukan itu, namanya juga merayakan Hari May Day lah, sehingga dibuat dikanalisasi di tempat-tempat, jadi tidak konsentrasi di satu tempat yang besar, tapi dengan acara-acara seperti dangdutan, pokoknya acara budaya begitu. Acara budaya, terus tarik tambang, ada tumpengan dan lain sebagainya. Mengambil lokasi apa ini, Bang Yoris? Kita seperti kemarin itu di
Tangerang, Banten sana. Kemudian nanti di Bekasi. Di pusat-pusat dengan industri. area kerja mereka begitu ya. Tempat area di situ aja kita bikin situ. Kemudian mereka bersama-sama dengan pengusahanya, dengan masyarakat di lingkungan itu untuk bisa bersama-sama merayakan May Day itu. Oke, nah mungkin ada kelompok lain juga yang memiliki rencana lain. Dari kepolisian sendiri, apa yang sudah dilaporkan mengenai aksi yang akan berlangsung besok? Apakah memang ada atau seperti kata Bang Yoris, lebih banyak terbagi di daerah masing-masing? Ya, terima kasih Mas Emi. Jadi pada kesempatan ini, Bapak Kapolri juga sudah memberikan direktif kepada kesatuan kewilayahan di masing-masing Polda dan juga dijabarkan di Polres-Polres. Supaya yang pertama membuat suatu perencanaan pengamanan yang maksimal. Yang kedua, Bapak Kapolri juga memerintahkan supaya pengamanan ini bisa berjalan secara kondusif, aman, tertib, dan lancar sesuai dengan perencanaan itu. Kemudian langkah-langkah dari rekan-rekan kita yang di wilayah cukup signifikan, yaitu telah melakukan upaya-upaya preemptif maupun preventif, melakukan kegiatan-kegiatan diskusi dengan ngopi bareng dengan rekan-rekan serikat pekerja dan buruh di wilayah. Dilakukan sebelumnya nih. Sebelumnya kita jemput bola juga untuk komunikasi, sehingga dengan komunikasi yang intens ini sudah tersalurkan aspirasi apa yang diinginkan oleh rekan-rekan serikat pekerja ini dalam rangka May Day ini. Nah, sehingga ada satu kesepakatan bahwa Polri dan serikat pekerja sama-sama ingin bertekad menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka May Day ini. Kemudian selain itu, Polri juga mendorong pemerintah provinsi, kota, kabupaten bersama dengan Apindo, bersama dengan perusahaan industri untuk disampaikan Pak Yoris tadi, supaya melaksanakan kegiatan May Day ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan kegiatan-kegiatan sosial, donor darah, lomba-lomba kebersihan, dan hiburan-hiburan. Yang tentunya hiburan ini bisa menciptakan suasana kekeluargaan dan kegembiraan. Polri yakin dengan kesiapan ini dan dengan kerjasama stakeholder terkait, yakin bahwa pelaksanaan besok May Day bisa berjalan aman, tertib, dan kondusif. Oke, tapi apakah akan ada aksi di lokasi yang biasanya di dekat istana, di DPR, mungkin di tengah kota, khususnya di daerah kekuasaan di DKI Jakarta, begitu? Apakah akan ada permintaan itu? Ada. Jadi untuk wilayah DKI terpusat, ini sudah ada pemberitahuan ke Polda Metro terkait kegiatan itu. Ada beberapa objek yang dijadikan kegiatan untuk peringatan May Day ini. Di mana saja? Ada beberapa lokasi. Yang pertama di Istana Negara, kemudian di Istora, kemudian ada kegiatan diskusi juga di Gedung Juang 45 di Menteng. Kemudian untuk hiburan dilaksanakan di Ancol. Di Ancol. Jadi semua objek itu sudah kita lakukan perencanaan pengamanannya, insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, tapi suasananya tampaknya memang berbeda Bang Yoris ya. Kalau saya ingat dulu beberapa tahun sebelumnya lah, agak jauh dari sekarang begitu. Kita ingat menjelang 1 Mei itu kita seperti melihat ada persiapan sesuatu yang genting, yang mungkin menyeramkan bagi masyarakat karena waduh ini pasti akan macet atau aduh rusuh nggak ya begitu. Sekarang ini sudah berbeda ya. Memang dulu itu kan seperti saya katakan, ini kan tuntutan seluruh pekerja dan buruh untuk bisa 1 Mei itu dijadikan hari libur nasional. Nah makanya dulu caranya itu kan kita turun secara jalan, gitu. Aksi-aksi itu. Kemudian dibarengi dengan tuntutan seperti upah, ya kelayakan hidup. Nah tapi setelah 2013 itu di bawah kepemimpinan Bapak SBY pada saat itu sudah menerima itu, kemudian telah diundangkan dan kita sudah. Nah makanya sekarang itu ke depan kita mensyukuri. Tuntutan utama kan soal upah. Iya, dan masih upah terus ini dibawa kan dari waktu ke waktu kan meningkat. Jadi ada persoalan lagi tentang upah ini kan. Nah, kemudian tentang jaminan-jaminan sosial, BPJS tenaga kerja, kesehatan, itu kan pemerintah sudah mencoba untuk bisa mendukung program-program ini terhadap buruh. Jadi tuntutan relatif sudah
Apalagi yang kita mau tuntut? Mari kita syukuri aja May Day ini dengan kegiatan-kegiatan sosial. Itu yang sekarang kita lakukan itu di mana-mana, ya kan? Memang isu yang sekarang ini mengenai Perpres, tapi itu kan sudah selesai, sudah tidak ada masalah. Tinggal kita serahkan aja gitu. Nanti kita bahas lebih jauh lagi mengenai Perpres tadi. Mungkin perlu juga untuk sedikit lebih menjelaskan lagi pastinya. Tapi tadi saya sempat bahas Jakarta. Nah, kota-kota lain yang akan menjadi pusat dari gerakan ini di mana saja, Pak? Jadi untuk wilayah-wilayah juga demikian. Tadi kita sampaikan bahwa Pak Kapolri sudah memberikan direktif. Jadi masing-masing wilayah Polda membuat rencana pengamanan tersendiri. Disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Mungkin kota-kota besar yang utamanya adalah yang banyak industrinya, banyak para pekerjanya. Contohnya di Jawa Timur, mungkin juga di Kepri, di Batam. Itu yang menjadi salah satu pengawasan kami, pemantauan kami yang lebih intensif gitu. Tapi tidak ada pengerahan ke Jakarta, itu tidak ada ya? Pengerahan buruh ke Jakarta? Untuk itu Polri tidak melarang. Nah, kita tidak melarang, silahkan kalau misalnya ada rekan-rekan kita yang akan melakukan kegiatan di wilayah Jakarta, itu dipersilahkan. Tapi dengan syarat sesuai dengan ketentuan. Jangan melanggar aturan hukum dan juga menginformasikan, memberitahukan kepada aparat hukum setempat. Jadi ada satu koordinasi yang baik dalam rangka kita kawal juga nanti, Mas. Dari mulai perjalanan sampai titik tujuan, bahkan kembalinya nanti akan kita kawal juga. Jadi semuanya dengan pengawalan kepolisian dari berangkat sampai nanti mereka selesai dengan aksinya. Dan aksi ini diperkirakan hanya sesuai dengan jamnya begitu ya, sesuai dengan aturannya, hanya sampai sore hari begitu ya. Betul. Semuanya akan dilaksanakan. Sampai pukul berapa dan apakah berarti ya tetap saja jangan harap akan terlalu lancar juga untuk besok begitu ya. Akan tetap ada gangguan begitu ya, Pak Cahar ya. Akan tetap terjadi gangguan. Seperti apa yang sudah diproyeksi oleh kepolisian? Gangguan untuk masyarakat khususnya saat pelaksanaan? Tentunya utamanya ya kita mengharapkan semua ini bisa berjalan dengan tertib. Dengan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan pemberitahuan izinnya dari mulai jam 8 sampai jam 18.00. Ini harus ditepati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 gitu. Nah, kemudian yang perlu diantisipasi bagi masyarakat adalah utamanya adalah masalah kemacetan. Ini yang perlu diantisipasi. Jadi ada beberapa titik-titik yang ada pengalihan kemacetan. Jadi pertama di Gelora Bung Karno, kemudian di DPR, juga ada di Istana, dan juga satu lagi adalah objeknya di kantor Kementerian Tenaga Kerja. 4 titik ini yang akan ada pengalihan arus. Ini perlu diwaspadai kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan arus itu supaya kita himbau menghindari arus itu. Ditutup sama sekali atau? Ada pengalihan arus. Akan ada pengalihan arus untuk itu. Oke, kita nanti akan membahas lebih jauh juga mengenai isu-isu yang dibawa, karena saya yakin bahwa pasti ada yang sudah dipuaskan, yaitu tadi bahwa pada saat sudah diberikan hari buruh secara khusus, tapi pasti akan ada nada-nada tidak puas. Ada teman-teman yang akan menyampaikan, ada 5 pokok yang akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Kita lihat kemarin di pemerintahan itu kan, tapi tidak massal seperti ada satu gerakan yang cukup besar, hanya datang, menyampaikan, membacakan keinginan-keinginan, harapan-harapan depan istana, kemudian bubar. Apa fokus utama itu? Ya kesejahteraan tetap pasti. Tetap kesejahteraan ya kan. Nah seperti tadi Pak Aher bilang, macam di Ancol itu kan sifatnya musik. Jadi dangdutan, cuma mungkin yang perlu waspadai itu kan lalin aja kan. Karena masyarakat ke sana, pekerja sampai ke sana, kemudian nanti jam 6 bubar pulang. Itu kan biasa terjadi kemacetan. Kemudian kalau memang ada di Gelora Bung Karno itu juga sama kan. Tapi tidak ada tuntutan yang mencekam seperti dulu-dulunya kan. Sekarang bersifat lebih pada ya sosial, menyenangkan. Iya, perayaan lah. Tapi tetap saja karena kita di dalam dan memasuki tahun politik, di dalam tahun politik pilkada dan juga pilpres, bisa saja bahwa gerakan besar seperti Hari Buruh ini bisa saja ditunggangi begitu. Apalagi kalau memang membawa isu, kita tahu bahwa ada beberapa isu yang memang
digembar-gemborkan untuk menunjukkan misalkan kelemahan dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini ataupun hal-hal apa yang bisa diperbaiki dan lain-lain. Nah, kita akan bahas ke sana juga terkait dengan tuntutan Perpres itu menjadi salah satu pintu masuknya juga. Usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.